Assalamualaikum Krenyes Mania. Punya peralatan studio recording di rumah itu kayaknya ngimpi banget lah ya. Apalagi harganya tuh mahal-mahal banget. Nah, ini setup alternatif buat teman-teman. Suaranya kayak gini. Awal ku mengenalmu, tersita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, ku jatuh hati padamu. Gimana? Saya cuma pakai ini nih, mikrofon wireless dan mixer. Dua-duanya murah, Kru 720N dan mixer Recording Tech MX6 DSP. Tak terasa waktu berlalu, kini kau telah jadi milikku. Betapa bahagianya aku saat kau ada di sisiku. Kini tiba saatnya kita harus rekaman dengan peralatan kere hore. Ya, biasanya peralatan recording studio itu harganya puluhan sampai ratusan juta. Ini teman-teman nggak perlu rogoh kocek sampai dalam, suaranya udah kayak gini. Nah, kalau teman-teman penasaran suara saya kalau nggak pakai alat ini kayak gimana? Dan saat ini teman-teman mendengarkan suara asli saya yang tertangkap langsung di kameranya. Ini suara asli saya, dan kalau nggak pakai alat rekamannya suaranya kayak gini. Awal ku mengenalmu, tersita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, ku jatuh hati padamu. Suara saya nggak ada serak-serak basahnya sama sekali ya. Awal ku mengenalmu, tersita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, ku jatuh hati padamu. Kurang enak ya suaranya ya kalau kayak gini. Nah, kalau teman-teman pakai kamera biasa aja suaranya udah bagus, dengan setup ini jauh lebih bagus lagi. Dan ini suara kalau sudah pakai mixer dan mikrofon wireless Kru 720N. Ini produk baru dan suaranya mantep banget. Harganya juga nggak ketulungan, murah ini harganya, di bawah 1 juta. Dan suara saya yang tadinya nggak ada serak-serak basahnya jadi terdengar detail. Nanti saya kupas settingan di mixernya. Tenang teman-teman, kita bandingin lagi sama yang rekaman dari kamera tadi ya. Awal ku mengenalmu, tersita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, ku jatuh hati padamu. Tak terasa waktu berlalu, kini kau telah jadi milikku. Mantap ya. Ini setup saya teman-teman. Setupnya minimalis banget, cuman pakai mikrofon wireless dan mixer. Mixernya tuh mixer murah juga ya ini. Dan kalau banyak anggapan untuk mendapatkan suara yang bagus, alatnya itu juga harus yang bagus, yang mahal ya, sesuai harga. Nggak selalu teman-teman, karena ada tangan di balik itu semua. Kalau nggak disetting alat apapun, itu suaranya nggak enak, nggak proper gitu ya. Paling utama adalah settingan, dan sayangnya jarang sekali orang membocorkan settingannya kalau udah ketemu yang enak ya, karena
dapur ya. Nah, di sini saya akan bongkar buat teman-teman secara gratis. Kini tiba saatnya kita bongkar-bongkaran settingan Mas Ari. Genggamlah tanganku. Oke. Teman-teman pasti marah ya kalau kelamaan. Langsung aja kita bongkar. Pertama, mikrofon yang saya gunakan ini tipenya Crew 720N. Ya, Crew 720N ini kelebihannya suaranya benar-benar bersih, transparan dan low noise ya. Oke, di sini saya akan jelasin satu persatu alat-alatnya. Pertama, mixer di sini. Mikrofon wireless receivernya di sini teman-teman dapatkan dua mikrofon handheld, mikrofon genggam seperti ini. Kalau dinyalain dia seperti ini nyalanya. Ini model baru banget ya, masih grace dari Crash 720N dan ada diskon atau cashback kalau teman-teman beli ini sampai dengan tanggal 20 ya. Kemudian saya live record ya teman-teman, live record atau live streaming sama, saya menggunakan software yang sama yaitu OBS, itu di layar kelihatan OBS. Kemudian mixer yang saya gunakan adalah mixer Recording Tech. Ini suaranya lumayan kerenyes mixer ini. Yuk kita lihat settingannya. Untuk mikrofon wireless saat ini saya masuk di channel nomor 2. Ini aktif nomor 2. Nomor 1 dan 4 tidak saya aktifkan karena saya sendirian. Kemudian nomor 3 ini dipakai untuk gitar. Kebetulan gitar akustik saya bisa masuk ke mixer karena ada preampnya. Dan settingan equalizer saya buat seperti ini. Saya boost treble-nya. Dan mixer ini kalau di boost treble-nya nggak tajam enaknya, suaranya tetap renyah tapi nggak tajam. Kemudian karena karakter vokal saya cempreng banget ya, nggak enak didengar, jadi saya kurangin mid-nya. Kemudian bassnya saya angkat sedikit agar nampak maskulin gitu ya. Ya namanya vokal ala-ala ya, vokal abal-abal. Kalau artis mungkin nggak perlu se-ekstrim ini, suaranya udah enak gitu ya. Kemudian untuk gitar, ini saya boost di treble, kemudian potong di mid, dan boost di bass. Kenapa seperti ini? Untuk memberikan ruang ke vokal. Nah kebetulan vokal saya aslinya, kalau vokalnya enak itu midnya nggak perlu dipotong banyak. Jadi nanti area mid itu akan diisi oleh vokal, kemudian gitarnya ini kita sedikit potong. Ini settingannya hampir sama. Aslinya midnya gitar ini banyak yang dipotong karena di gitarnya sendiri ada equalizernya. Equalizernya di gitar itu saya potong midnya juga agar suara gitar tidak menutupi vokal. Kemudian untuk efek ini saya boost di jam 3 agar berasa efeknya. Dan efeknya lumayan kerenyes. Kalau teman-teman pengen lebih kerenyes lagi nanti bisa kita routing menggunakan aux, itu jauh lebih kerenyes lagi. Kemudian volume channel saya buat seperti ini. Karena mikrofon wireless ini suaranya kencang banget teman-teman, jadi ini saya kurangi sedikit. Untuk volume gitar, rata-rata gitar itu suaranya udah kencang ya, jadi di jam 3 ini udah kencang banget. Dan untuk efeknya saya pakai nomor 4. Jadi nomor 4 ini efeknya ada tapi nggak terlalu panjang. Kalau teman-teman pilih nomor 10, ini jadi kepanjangan gitu ya. Saya pilih nomor 4 aja, udah cukup. Kemudian gitar dan vokal dua-duanya di efek ya teman-teman. Jangan tidak di efek, nanti akan berbeda ruangan. Suara vokalnya jadi ketutup gitar.
Jadi kalau gitarnya nggak di efek, suara gitar akan maju ke depan, suara vokal mundur ke belakang. Jadi dua-duanya harus di efek ya. Dan untuk settingan grafik equalizer saya buat seperti ini. Sesuai dengan peruntukannya, ada dua frekuensi ini yang terlalu dominan ya, 6,3 dan 400 ini selalu dominan, apalagi ruangan yang teman-teman gunakan untuk tag vokal atau nyanyi itu bergema atau belum di treatment, belum ada peredam ruangan, ini perlu sedikit dikurangi ya, karena ini frekuensi yang gak enak dan memang disediakan untuk dikurangi. Jadi teman-teman kalau mau main EQ harus tahu filosofi EQ. Ini juga sama, frekuensi yang terlalu dominan. Sesuai namanya equalizer, dia harus mengequalkan, menyetarakan masing-masing frekuensi agar tidak saling mendahului. Sesama frekuensi dilarang saling mendahului. Kemudian untuk menyambung dari receiver ke mixer, saya menggunakan konektor kabel XLR seperti ini, XLR ke XLR, XLR female ke male. Kenapa? Agar suaranya lebih powerful, lebih kuat, lebih mantap, dan lebih jernih, lebih bisa kita panjangin juga kabelnya gitu ya. Saya selalu menggunakan jalur XLR ketimbang jalur Akai. Kan Akai ini bisa hemat mas, satu channel bisa isi dua. Ya terserah teman-teman. Kalau saya lebih suka pakai XLR ya. Kemudian volumenya, ini triknya untuk meminimalisir noise. Kebetulan mikrofon ini, mikrofon wireless ini, noise-nya kecil. Jadi saya boost di sini, kurangi volume di mixer. Nah triknya gitu ya, cari peralatan yang noise-nya paling rendah. Kemudian mixer itu rata-rata kalau kita putar knobnya melewati jam 4 ya, melewati jam 4 itu biasanya keluar suara desis. Nah triknya agar tidak noise, jangan sampai melewati area itu. Triknya bagaimana? Mikrofonnya yang dikencengin volumenya. Tapi kalau teman-teman pakai mikrofon kabel, kurang bisa mengatasi noise. Jadi perlu mikrofon yang outputnya besar, dan kebetulan mikrofon wireless 720N ini outputnya besar banget ya. Jadi kita bisa meminimalisir gainnya menjadi sangat kecil ya. Di mixer ini kalau saya pakai input mikrofon biasa, ini saya boost sampai jam 3 kalau mikrofonnya berat. Tapi kalau pakai wireless ini cukup di jam 11 seperti ini udah kenceng banget suaranya. Jadi ini nolong banget untuk menghasilkan suara yang bersih dari noise. Kemudian untuk nyambungin mixer ini ke komputer lewat mana mas? Lewat ini, dia sudah punya USB audio interface, lubang USB kotak seperti USB printer. Ini kita sambungin ke laptop ataupun komputer. Di sini saya menggunakan komputer. Kalau teman-teman pakai HP juga bisa, teman-teman gunakan koneksi OTG, atau kalau teman-teman gunakan laptop tinggal dicolokin aja, nyalain aplikasi OBS-nya, teman-teman sudah bisa streaming audio dari mixer ini ke OBS. Teman-teman tinggal live streaming ke YouTube ataupun live recording seperti ini. Kemudian saya suka banget mikrofon ini mikrofon baru ya, keluaran baru dari Crash, namanya Crew 720N, dan ada varian warna merah. Ini cocok banget kalau teman-teman mau cover karaoke ataupun manggung, ini oke banget nih teman-teman. Dan dia menggunakan baterai 2 biji, bisa pakai alkalin atau baterai apapun ya, baterai tipe AA 2 biji, hemat baterai, nggak perlu baterai kotak ya, kan banyak sekali mikrofon wireless pakai baterai kotak. Ini baterainya baterai biasa dan awet. Ini udah saya coba dari beberapa jam yang lalu. Indikator baterainya yang bawah ini, yang bar 4 BAT tulisannya. Kalau teman-teman tekan nanti dia muncul frekuensinya
teman-teman bisa rubah-rubah frekuensinya kalau ada gangguan ya. Selama ini sih saya pakai frekuensi bawaannya nggak ada masalah. Kemudian receivernya nggak perlu di setting. Ini udah ada tulisannya 600 sampai 680. Pokoknya di range ini dia akan otomatis detect. Enaknya dia di situ. Jadi teman-teman bebas nih rubah-rubah frekuensinya. Dan saya suka banget warna merahnya ini, eye catching banget, apalagi di kamera seperti ini. Nonjol banget gitu. Grillnya besi, sayangnya dia belum ada anti roll ya. Jadi masih patensi gelinding. Teman-teman tinggal beli anti roll, itu harganya murah, paling nggak sampai 10.000 pun jadi ya anti roll, tinggal dipasang aja. Penampilan fisiknya seperti ini. Kemudian ini terbuat dari plastik ya. Sisi atasnya sih besi, tapi bagian bawah nih yang ini plastik, ini juga plastik kayaknya. Overall dengan harga di bawah 1 juta untuk kualitas audionya ini juara banget lah. Enak banget suaranya. Seperti yang teman-teman dengerin saat inilah. Kayaknya di sini Crash pengen ngasih alternatif tengah-tengah kalau teman-teman suka karakter suara Crew 820 yang benar-benar transparan dan renyah, tetapi harganya beda tipis dengan Crew 298, teman-teman bisa ambil opsi ini. Toh bodi plastik ini juga bukan masalah banget buat saya ya. Yang penting sih suaranya oke, kita bisa pakai gitu. Yang penting bagian atasnya ini adalah besi. Yuk kita cek spoolnya pakai spool apa kok suaranya bisa enak gitu ya. Jadi kita nggak perlu ganti-ganti spool, suaranya udah enak ini teman-teman. Dia pakai spool apa kira-kira? Oh, spoolnya spool beta 58 nih. Spool beta 58 ini super atau hypercardioid ya. Oke, mantap. Dan buat teman-teman yang tertarik, seperti biasa link pembeliannya saya cantumin di bawah sini. Ini diskon sampai dengan tanggal 20 ya. Sekali diskon doang untuk launching perdana Crew 720N. Jangan lewatkan diskonnya, lumayan banget ini. Ini wajib dimiliki, suaranya renyah banget. Buat teman-teman yang baru aja nongkrong di channel ini, saya rutin membuat video setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Dan saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Subscribe biar nggak ketinggalan informasi. Saya akhiri video kali ini sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Krenyes.